Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah salat Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita dan diberikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan tentang kajian Quran kita masih ya. Jadi minggu lalu kita bahas dari ayat 1 sampai 5. Jadi ada di sini sifat ataupun kelompok orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang di ayat kedua ini menunjukkan tentang Al-Qur'anul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat selanjutnya diterangkan tentang sifat orang-orang bertakwa itu. Cirinya apa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, jadi ada banyak di sini. Ya, dia percaya, beriman terhadap yang gaib. Kemudian melaksanakan ibadah salat. Kemudian apa? Mengeluarkan sebagian rizkinya, yunfikun. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an. Ya, wa ma unzila min qablik. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ya, Taurat, Injil, Zabur, ya, dan suhuf yang lainnya, lembaran-lembaran, maka itu kita harus percaya. Ya. Jadi ada syariat man qablana, ya, jadi ada syariat yang memang ada sebelumnya nabi kita, yaitu para nabi-nabi sebelumnya. Maka apa yang dihasilkan bagi orang-orang yang bertakwa itu, ulaika ala hudam min rabbihim. Nah, maka ini salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Maka kalau misalnya kita ada kurangnya, maka ketakwaan kita lah yang kita harus evaluasi. Ya, kita harus evaluasi sholatnya benar-benar apa belum, kita berudah berinfak apa belum, ya, dengan hal-hal yang gaib kita percaya apa enggak, dengan hari kiamat, dengan hari akhirat kita percaya apa tidak. Nah, itu menjadi bahan renungan kita di dalam memahami, mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ketika kita on the track di jalan Allah, pasti apa? Ulaika humul muflihun. Maka dia akan beruntung, dia akan sukses. Walaupun memang dicoba, diuji, orang-orang muttaqin itu diuji, orang-orang yang beriman itu diuji. Ya, dalam usahanya, dalam pencarian rizkinya, dalam beraktivitas keduniawiannya tetap diuji. Tetapi Allah tidak menyampingkan daripada ulaika humul muflihun. Dan janji Allah pasti benar. Nah, kemudian ya, di ayat selanjutnya, nah ini baru kelompok orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tertutup dia, kufur, tertutup dengan cahaya iman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diomongin bagaimanapun juga mereka, ya, disampaikan ataupun tidak disampaikan, diingetin sama enggak diingetin, emang begitu tipenya. La minum, mereka tidak akan beriman. Nah, maka kita jangan aneh, kok susah banget ya, mereka kenapa nggak bertauhidkan kepada Allah? Ya, mereka hatinya tertutup dari cahaya keimanan itu. Innal ladzina kafaru, jadi orang-orang yang kafir,
Orang-orang kafir siapa? Orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Yang sekarang pada zaman sekarang disederhanakan namanya non-muslim. Ya, sempat rame kan persoalan dia kafir, udah katakan kafir karena dalam Al-Qur'an juga kan kafir. Terus ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemarin juga rame itu. Ayat ini yang menjadikan dalil sebagai toleransi terhadap agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Mau Natalan sudah kamu sesuai dengan kepercayaan kamu, sesuai dengan aturan main agama kamu. Ya, kalau kami ya sholat di masjid kami berjamaah, kami bersedekah, kami ya, itulah bentuk toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ya, masalah teologi, masalah ketuhanan sudah masing-masing. Ya, tetapi dalam muamalah kita boleh ya bermuamalah, kita berbuat baik jangan pilih-pilih. Oh, sama orang kafir nggak boleh berbuat baik, boleh berbuat baik. Ya. Manusiaan saling membantu, boleh. Ya, tetapi dalam masalah ketuhanan kita harus mengingkari ya, ketuhanan mereka. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bunda. Nah, itu. Belum lagi agama Hindu, dewa-dewinya banyak. Dewa pemarah, dewa pencipta, dewi penyayang. Oh, banyak itu. Kalau dalam sejarah agama-agama dunia itu nanti banyak sekali. Belum lagi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Baik. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diingetin sama tidak diingatkan tetap aja mereka tidak akan beriman. Ini tipe orang-orang kafir. Ya. Maka ini menjadi gambaran buat kita, ini orang kafir, orang mukmin begini. Ya, orang muttaqin begini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sudah ditutup. Apanya yang ditutup? Hatinya. Sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya. Wa ala absarihim, disyawah, dan juga dikunci penglihatannya. Walahum adzabun adzim. Mereka pasti akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka ini masalah keimanan betul-betul harus dijaga. Masalah ketauhidan ya. Nauzubillah sampai murtad, keluar daripada ajaran Islam. Ya. Nauzubillah. Apa yang dia dapat? Orang kafir itu adzabun syadid. Jadi ini jadi pengingat kita ya, untuk senantiasa menjaga keimanan dan akidah kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kekafiran itu. Naudzubillah. Ya, ada artis Pak Ustaz, dia dulu awalnya Islam, tapi kok gara-gara nikah sama beda agama akhirnya pindah agama. Gimana Pak Ustaz? Ya itu. Naudzubillah. Ya, karena memang keimanan ini penentu segala-galanya. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Terus selain itu ya nggak diridhoi sama Allah. Ya. Maka ada gerakan pemikiran yang nyeleneh. Semua agama sama. Namanya pluralisme. Ya. Dia menganggap semua agama sama menuju Tuhan. Enggak. Kita punya agama yang dari Allah, bertuhankan Allah yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gitu. Enggak bisa disama-samain. Ya. Jadi perihal tentang akidah, tentang tauhid betul-betul kita harus jaga. Kalau keluar dari Islam ini walahum adzabun adzim. Orang-orang kafir.
Dakwah para nabi dan rasul sudah disampaikan. Hai manusia, berimanlah kepada Allah. Karena keangkuhan manusia, karena dorongan dari syaitan yang terkutuk, dia terjerumus mengikuti daripada nenek moyangnya. Nenek moyang kami begini. Nah itu. Menyembah api, menyembah berhala. Nenek moyang kami begini. Tidak. Maka Islam datang itu untuk membebaskan dari kungkungan hawa nafsu manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa minan nas may yaqulu amanna billah. Ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan juga yaumil kiamah. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Ya, tipe-tipe orang munafik banyak. Ya. Dia ngakunya beriman tapi kenyataannya enggak beriman. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang juga ada tipe orang begitu. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan. Ini loh tipe orang-orang yang beriman, tipe orang-orang muttaqin, ini orang-orang munafik, ini orang-orang kafir. Begini tipenya. Nah, kita dikasih akal sehat, mau milih mana? Maka petunjuk Allah lah yang paling utama. Karena dasar petunjuk Allah itu dari melalui wahyu, melalui kalam ilahi. Kebenarannya mutlak. Sedangkan kebenaran dari manusia, kebenaran yang relatif. Bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau udah Al-Quran yang mengatakan, Allah yang sudah berfirmankan, maka kebenaran itulah kebenaran yang mutlak. Al-Quran mengatakan misalnya orang yang beriman dia akan masuk surga, pasti itu. Ya. Bagi orang yang menolaknya, ya maka dia diragukan keimanan dan ketauhidannya. Nah itu masalah tauhid, masalah akidah tidak main-main. Ya, naudzubillah sampai kita murtad. Sedangkan dalam agama kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam beragama Islam. Maka selalu itu diingatkan. Usikum ya nafsi bittaqwa Allah, untuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ya, dia menipu, ya, membohongin Allah. Mereka mengatakan beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal dia menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Terbawa hawa nafsunya, ya, terbawa dengan pemikiran yang mengganggunya. Banyak pemikiran itu namanya pemikiran liberal. Itu banyak mengganggu. Ya, sepilis, gerakan sepilis. Ya, sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler itu jadi dia menganggap agama nggak ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Lu mau mabuk kayak ya duit gua. Istilahnya begitu. Nggak ada urusan agama ngenasihatin gua. Nah itu bahaya. Sedangkan nilai-nilai agama dengan kehidupan manusia itu satu kesatuan. Ya, agama itu nilai. Ya, agama itu ajaran. Kalau kita nggak beragama, Bu, berantakan hidup kita. Ya. Kita nggak punya pegangan istilahnya. Ya. Mau pengen sholat tapi nggak punya keimanan untuk sholat. Ya. Orang-orang yang nggak beragama bingung itu, melaksanakan kehidupan itu bingung. Ya. Maka agama ini sebagai nilai, sebagai ajaran, diarahkan manusia begini loh hidup. Kamu hidup ini diciptakan oleh Allah, kamu beribadah, nanti dapat pahala. Ya, semua yang mengatur Allah, di genggaman Allah, hidup mati kita di genggaman Allah. Maka dalam Al-Quran itu, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka oleh karena itu, dari ayat ini ya, menjelaskan tentang kelompok-kelompok itu.
kelompok orang kafir, kelompok orang munafik, kelompok orang muttaqin. Ya, tipe-tipenya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di dalam hatinya sakit itu. Ya, tertutup dia karena menurut hawa nafsunya aja. Ya, nggak mau beriman kepada Allah. Walahum adzabun alim. Nah, ditegaskan lagi, tetap mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, atas dasar mereka mengingkari, mendustakan daripada peringatan-peringatan para nabi dan rasul. Jadi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semua visi misinya adalah mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan. Ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia lagi-lagi, ya, ada yang perturutkan hawa nafsunya, ya, mengikuti arahan setan, ya, untuk jauh daripada Allah, untuk bisa mengingkari daripada risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, risalah tauhid, risalah nubuwah, risalah ajaran Islam, ya. Maka untuk kita mendakwakan kepada orang lain suatu kewajiban buat diri kita semuanya, ya. Ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada ketauhidan, ya. Nah, itu selalu untuk dijaga. Karena keimanan itu bisa turun naik turun kan. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita kayak musuhin Allah, kadang-kadang nerima gitu. Ya Allah Tuhan, kok begini banget? Ya Allah, kok begini banget? Ya, kadang-kadang seperti itu dan manusiawi. Ya, maka dengan ajaran agama itulah kita diingatkan, ayo kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap orang muttaqin pasti dia akan sukses. Orang-orang yang dekat sama Allah pasti akan sukses, akan bahagia. Ya. Maka selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita mohon dunia akhirat bahagia. Dalam keimanan maksudnya. Ya. Kalau misalnya orang-orang yang Kristen selain Islam itu nggak akan bahagia. Tapi kok kelihatannya Pak, dia sejahtera banget dalam hidupnya. Iya, itu karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah itu kan meliputi semuanya. Jadi mau kafir kayak mau kagak kafir kayak, ya, mau beriman ataupun tidak beriman, tetap Allah akan memberikan dia rizkinya, karunianya. Ya, seperti itu. Maka di sini dalam Al-Quran diterangkan, ini orang kafir, ini orang muslim, ini orang muttaqin dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dari itu semuanya kita bisa melaksanakan, bisa memilah-milah. Nanti bisa kita lanjutkan di ayat selanjutnya yang telah kita baca, karena memang pembahasannya banyak. Ya, pelan-pelan saja. Yang jelas kita sedikit demi sedikit mengarungi daripada kandungan yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita lebih meneguhkan keimanan, meneguhkan ketakwaan kita, menambah wawasan tentang keislaman kita. Saya kira itu, ya, nanti bisa kita tanya jawab dalam sesi santai nanti, ya, nanti karena memang waktu juga yang membatasi pada hari ini. Baik, kita cukupkan. Mungkin nanti kalau misalnya tanya jawab mungkin di waktu saja atau sekarang. Boleh, ada yang mau tanya? Ya. Mungkin ada 5 menit untuk sesi tanya jawab.